Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Nah di sini saya berada di sawah dan lagi melakukan pompa air, menjalankan pompa air karena sawah yang saya kerja atau garap sudah waktunya dimasuki air, tapi sudah waktunya diairi, tapi air yang dari atas mungkin tidak akan sampai ke sawah yang saya kerja, jadi saya harus menumpahkan air dari pembuangan. Oke, air yang dari atas sana jauh, mungkin kira-kira 2 kilometeran. Kemarin berharap air yang dari atas sana bisa mencapai sawah yang saya garap, tapi ternyata sudah beberapa hari ini saya tunggu, tapi airnya tidak sampai, mungkin tersebar lagi ke bagian-bagian persawahan yang lainnya. Jadi saya membawa pompa dari rumah ke sini untuk memompa air untuk mengairi sawah. Dan ini mungkin teman-teman, ini saya menggunakan bahan bakar LPG. Karena biasanya ada yang bisa menggunakan bensin, ada juga yang bisa menggunakan LPG, seperti menggunakan karburator ini. Selang pembuangan atau keluaran airnya, pada ini ada beberapa lubang yang dilewati oleh air, selang lama. Ini kemarin saya habis beli karena kemarin musim tanam yang lalu saya cuma bisa pinjam ke tetangga sawah, jadi daripada pinjam terus ke tetangga sawah jadi kurang enak juga, jadi saya lebih baik beli supaya bisa leluasa kita gunakan. Ini panjangnya 100 meter, ini 3 inci, panjangnya 100 meter, jaraknya dari mesin pompa air itu kira-kira 130 meter. Di sini baru masuk musim tanam 1. Kemarin habis hari Rabu yang lalu sudah saya lakukan spray ini herbisida gulma. Sebenarnya sih kalau penyemprotan herbisida gulma, bagusnya setelah penyemprotan herbisida gulma 3 hari atau 2 hari setelah penyemprotan herbisida gulma, bagusnya sawah diairi. Karena biasanya kalau agak terlalu lama, biasa malah ada gulma yang baru tumbuh, jadi tidak sempat terkena oleh herbisida gulma. Banyak yang dimakan tikus. Ini teman-teman bisa lihat, ini dari sistem tanam tabela atau sistem tanam benih langsung. Rata-rata kalau di sini menggunakan sistem tabela. Bukan rata-rata sih, mungkin kebanyakan, karena selama saya bersawah di sini belum ada yang saya lihat melakukan tanam pindah. Rata-rata atau semuanya melakukan sistem tanam
benih langsung. Ini jenis varietas Impari 37 yang kemarin saya habis lakukan ini perendaman benih di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat bekas-bekas ini, bekas-bekas dari tikus memakan biji-biji padi. Tapi ini sudah termasuk telat untuk diairi, karena yang saya perhatikan sudah ada gulma baru yang baru tumbuh. Biasanya kalau gulma yang sudah terkena herbisida gulma kemarin pas dispray, contohnya ini, mana yang ini sudah agak kekuningan. Jadi kalau sudah dispray, usahakan 2 atau 3 hari setelah spray, usahakan teman-teman airi supaya gulma yang akan tumbuh bisa terhalang oleh air. Pengalaman sebelumnya sih begitu, karena seperti musim tanam yang sebelumnya. Kemarin alhamdulillah tidak melakukan ini pemumpaan air, karena sama musim tanam kemarin alhamdulillah hujan sering turun, jadi turun hujan, jadi tidak perlu melakukan mengairi sawah dengan memompa air dari pembuangan. Sebenarnya sih ada, cuma dari yang punya katanya mau digunakan juga, ada yang dekat, tapi katanya mau digunakan juga oleh yang punya. Jadi saya memompa air dari pembuangan yang jaraknya kurang lebih 130 meter, cukup jauh. Kebanyakan dari petani di sini menanam jenis padi varietas yang berjangka panjang, maksudnya yang 100 hari lebih, karena di sini dekat dari sungai besar, Sungai Sadan yang berada di Sulawesi Selatan. Kalau meluap ya bisa mengakibatkan gagal panen, karena MP tahun kemarin pernah kejadian pada saat ini padi sudah berbuah, sebentar lagi dipanen, tapi malamnya turun hujan dan padi yang sudah berbuah terendam, dan buahnya ya ikut terendam juga, karena menggunakan jenis padi yang agak pendek, yang usia pendek seperti 32, Impar 32, Ciliwung dan sejenisnya, yang varietas padi yang mempunyai usia pendek. Berbeda dengan yang Impari 37, 36, 08 berusia panjang, berjangka panjang, terus kayak tanaman padi ini juga termasuk tanaman padi yang tinggi. Jadi mudah-mudahan kalau ada banjir atau air sungai meluap, jadi bisa tidak merendam buah padi nantinya. Itu cuma seperti antisipasi begitu. Oke, ini kira-kira 1 harian jalan
pompa air ini kira-kira jalan sampai 1 harian. Biasanya sih lebih dari itu, tergantung dari kondisi dari ini, dari tanah persawahan. Karena biasanya kalau tanah persawahan yang sudah retak-retak itu biasanya harus menyerap air yang lebih banyak dibanding yang tanah persawahan yang masih seperti ini, masih tidak terlalu pecah-pecah. Ini kalau menurut saya ya, penggunaan bahan bakar LPG dibanding BBM itu atau bensin, bahan bakar bensin itu lebih boros penggunaan bahan bakar bensin. Pengalaman kemarin 2 tahun yang lalu saya menggunakan bensin sebelum diganti jadi tabung gas, menggunakan tabung gas itu 1 hari itu menggunakan 100.000 ini, 100.000 bensin, kira-kira 10 liter ini, 10 liter bensin dalam 1 hari. Tapi penggunaan pas sudah diganti LPG, penggunaannya itu cuma satu tabung itu biasa masih ada sisanya dalam 1 hari, kira-kira 12 jam, kurang lebih 9-10 jaman, 9-10 ya, 9-10. Kemarin sempat menggunakan ini tabung gas selama 9 jam, tapi masih ada lebihnya. Jadi maka dari itu saya bandingkan dengan itu, karena biasanya kalau BBM itu setengah hari itu saja sudah 5 liter yang dihabiskan oleh pompa air. Tapi tergantung dari tergantung dari pompa air teman-teman, karena ada juga yang irit, ada juga yang boros. Mungkin pompa yang saya gunakan ini termasuk boros, jadi saya ganti dengan LPG, bahan bakar menggunakan LPG, jadi lebih hemat. 1 hari ya cuma menggunakan 1 tabung gas LPG 3 kg. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda.